dan seperti yang sudah diinfokan oleh Nidita, bismillah hari ini kita akan, mencoba mengulas begitu ya, materi terkait, riset humas kuantitatif. Hari ini yang hadir dari kelas PR 1 sampai 5 kah atau, hanya beberapa? Dari kelas 1 PR 1 sampai kelas 5 mungkin ya? PR 1 sampai dengan PR 5 mungkin ya yang hadir ya? Mungkin, tidak Iya, semua, tapi kemudian, saya lebih suka kelas yang kecil karena kita bisa membuat interaksi. Saya coba, review lagi ya materi saya, boleh dibantu share screen mungkin dari Nindita atau siapa? Tadi materinya sudah saya kirimkan ke panitia? iya sebentar Bu. Oke, boleh paling atas dulu di slide pertama. Bisa dikeatasin kah? Ini paling awal toh? Oh enggak kan? Oke, teman-teman, saya sudah menggabungkan materi saya dari pertemuan 1 sampai dengan 7, dan ini adalah basic teoritis yang harus kita pegang, harus kita apa namanya kita gunakan dalam menyusun sebuah proposal serta hasil penelitian kuantitatif. Dan saya yakin ini pun juga sudah dibahas oleh Pak Ayub di kelas PR 1 dan 2. Hari ini saya overview saja dan saya lebih banyak akan membuka interaksi karena saya juga ingin melihat feedback pemahaman teman-teman terkait dengan seluruh konsep riset kuantitatif. Pertama, saya berbicara tentang the basic concept of quantitative research. Boleh ke bawahin. Yang sedang kita lakukan saat ini itu adalah scientific research. Kalau kita lihat, scientific research itu mengacu pada beberapa hal. Oke, saya di sini dulu deh, research dulu aja deh. Saya berhenti di research dulu ya. Research itu adalah sebuah bentuk studi yang secara sengaja kita lakukan untuk melakukan investigasi atau eksperimen dengan tujuan untuk menemukan sesuatu, menginterpretasi sebuah fakta kah, atau menerima, merevisi, dan bahkan menolak sebuah teori. Itu yang kita namakan dengan research. Research sendiri yang sedang kita bicarakan itu adalah research yang bentuknya adalah scientific research. Kalau kita lihat gitu ya, boleh dipindah slide-nya. Scientific research itu memiliki beberapa karakteristik yang harus kita ikuti dalam sebuah proses penyusunan proposal maupun hasil penelitian. Yang pertama tentu ini berdasarkan teori, karena kalau variabel, segala bentuk variabel dan indikator yang kita gunakan bentuknya adalah testing kasualitas. Kita sedang menguji arah hubungan antar variabel. Sehingga dengan demikian, maka kita harus mengacu dan merujuk pada sebuah teori, model, atau konsep tertentu untuk melihat hubungan kasualitas tersebut. Nanti saya akan membahasnya dengan definisi operasional ya. Dan selanjutnya scientific research itu terstruktur serta sistematis juga terencana karena sudah ada panduannya sehingga bisa direplikasi oleh siapapun researchernya menggunakan alat ukur yang sama tanpa ada bias subjektivitas dari peneliti. Dan sudah tentu dia ilmiah, sehingga orientasi akhir itu berorientasi pada pengetahuan tentang realitas. Kalau ditanya gitu ya, apakah kita bisa melakukan research yang kita mau dan kita suka? Yes, kalian bisa, tetapi pertanyaannya adalah kenapa? Masalahnya di mana? Urgensinya di mana? Yang berimplikasi pada pengetahuan secara umum terhadap realitas. Itu yang kemudian perlu teman-teman pahami dan terangkan di bab 1 gitu ya, terkait implikasi riset yang teman-teman lakukan itu tidak hanya menyenangkan kemudian peneliti atau
mengisi rasa ingin tahu peneliti, tetapi juga harus mampu diterangkan. Ini berkontribusi kepada pengetahuan umum atas sebuah realitas yang berfungsi nanti juga memberikan masukan misalnya terhadap kebijakan atau beberapa hal lainnya. Next. Kalau kita dilihat gitu ya, dari mana kita harus memulai penggunaan penelitian ini. Pada filsafatnya, teman-teman sudah belajar tentang filsafat ilmu, dan saya juga membahas ini dalam konteks penelitian karena akar etikanya ada pada filsafat ilmu. Ontologi berbicara tentang hakikat ilmunya, wujudnya. Oh, saya mau meneliti tentang public relation, hakikat ilmunya, tentang PR. Kemudian bagaimana PR ini dikaji? Oh, di dalam public relation itu ada activity, ada teori excellent, kemudian ada media monitoring, kemudian ada CSR. Itu rasionalisasi ilmunya. Akan digunakan untuk apa semua tersebut? Itu kita berbicara pada aksiologi. Jangan sampai gitu ya, hasil penelitian kita berkontribusi pada hal yang negatif. Memang bisa dan sangat pernah. Ilmu komunikasi pada Perang Dunia Kedua itu digunakan untuk propaganda perang, untuk mempengaruhi orang mau berperang. Itu jurnalistik perang ya, sehingga sangat memungkinkan saat ini ketika kita tidak berpegang pada filsafat ilmu, tidak mengetahui bagaimana aksiologi keilmuan tersebut, pengaruh besar ilmu tersebut bisa menjadi berarah pada efek yang negatif. Setelah kita berbicara filsafat ilmu, teman-teman, kita mengarah pada yang namanya paradigma. Paradigma ini menjadi, boleh diganti slide-nya, paradigma, next lagi. Paradigma ini menjadi satu bagian utuh yang harus kita pahami terlebih dahulu, karena paradigma itu seperangkat, kalau saya mengutip punyanya Newman kemudian atau Urehdorf gitu ya, tahun 2013 dan 2011. Paradigma itu adalah seperangkat diktat gitu ya, yang memberitahu kita, mengarahkan kita tentang apa yang harus kita teliti, bagaimana cara kita menelitinya, serta sampai pada bagaimana kita harus menganalisis hasilnya. Teman-teman itu nggak bisa, misalnya gini, paradigma itu akan menentukan teknik pengambilan datanya, metodenya, sampling populasinya, juga sampai pada teknik analisis datanya. Paradigma positivistik, tidak mungkin teman-teman bisa menggunakan teknik pengambilan data yang ada di interpretatif, itu menjadi salah karena itu menjadi tidak sistematis dan tidak linier. Tapi di sini saya cuma mau bahas tentang paradigma positivistik. Paradigma positivistik itu paradigma yang metode di dalamnya, positivistik dan post-positivistik ya, itu mengakar pada metode kuantitatif. Kenapa begitu mengakar pada metode kuantitatif? Karena reason for research-nya di poin pertama itu mengarah pada bagaimana akhirnya gitu ya, mengarah pada penjelasan hukum umum kasualitas sebab akibat antar dua variabel di fenomena yang kita teliti, sehingga people researcher kita itu bisa melakukan prediksi dan kontrol terhadap fenomena yang sedang kita teliti. Dan selanjutnya nature of social reality-nya ini sesuatu yang memang bisa didiscover or that can be discovered
mereka memiliki pola sesuatu. Biasanya makanya kuantitatif itu ngomongin model, kemudian efektivitas, pengaruh, itu kata kunci for quantitative research yang paradigmanya menggunakan positivistik atau post positivistik. Setelah kita memahami tentang, oh kita lagi doing yang namanya research itu adalah studi inquiry investigation, kemudian saya tahu bahwa ini research-nya scientific, ketika saya scientific saya harus memilih paradigma kalau kuantitatif yang saya gunakan adalah positivistik, karena dari paradigma tersebut ya, yang sedang kita coba cari adalah mencari hubungan kasualitas antar dua variabel sehingga kita bisa melakukan prediksi dan kontrol atas fenomena in the future maksudnya kayak gitu ya, atau kemudian setelah next, bahkan di pengelolaan sebuah fenomena. Itu the basic concept of quantitative research yang teman-teman harus pahami secara utuh gitu ya, sampai pada differences among paradigm, teman-teman harus mengetahui itu. Tapi kalau another paradigm nanti teman-teman akan belajarnya di qualitative research. Kalau yang kuantitatif itu khusus positivistik dan post positivistik, dan yang perlu dipahami betul adalah reason for research-nya. Meskipun kita punya 8 hal lain yang harus dipahami gitu ya, agar kita bisa membedakan apa bedanya saya menggunakan paradigma satu dengan paradigma yang lainnya. Oke, next. Nah, saya mau berbicara tentang metode penelitian di bab 3, di apa namanya, sebuah proposal itu kan ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 berbicara tentang latar belakang, kita harus mampu menunjukkan problem matrix. Kemudian bab 2 berbicara dengan teori dan kerangka berpikirnya. Di bab 3 ini yang paling banyak ngomongin paradigma, metode, populasi sampling, definisi operasional, teknik pengambilan data, teknik analisis, uji validitas, reliabilitas. Itu seenggaknya bab 3 bab yang harus teman-teman susun untuk proposal, untuk kelas saya setidaknya gitu ya, karena memang ini mencakup keseluruhan. Next deh. Nah, yang di struktur penelitian kuantitatif ini ya, saya sudah tuliskan bahwa, sorry saya salah naruh slide-nya ketuker. Di bab 1 tadi saya sudah jelaskan ya, ada latar belakang masalah, bagaimana kita menunjukkan masalah. Oh, masalah itu kita buat dengan membuat yang namanya problem matrix untuk menunjukkan kesenjangan. Kemudian dari rumusan masalah kita tuh sedang membatasi sebenarnya. Rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk research question untuk membatasi penelitian kita agar tidak melebar pada aspek lain yang ditemukan selama penelitian. Kemudian tujuan penelitian itu bentuknya kalimat berita untuk menjawab rumusan masalah yang berupa research question tadi. Kemudian literatur review, for literatur review itu kita punya teori ya, tentu teori yang kita gunakan. Selanjutnya topik penelitian ini buat saya, kalau saya punya topik penelitian untuk teman-teman kelas saya, problem matrix deh, boleh di problem matrix. Tapi mungkin dari dua hal ya, tadi dari saya sudah menyampaikan struktur, kemudian the basic concept, teman-teman ada question nggak? Ada yang mau didiskusikan nggak? Nanti biar nggak lupa. Yang ingin nanya silakan langsung raise hand saja. Ya, teman-teman yang mau nanya boleh raise hand. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, takut nanti teman-teman lupa, soalnya overview-nya mungkin cukup banyak ya gitu. Oke? Ya? Oke, saya cobain jelaskan problem matrix saja ya. Problem matrix itu membandingkan bagaimana satu sisi teori dengan sisi fakta lapangannya. Misalnya nih teman-teman, kenapa sih saya meneliti tentang bagaimana pengaruh CSR communication terhadap corporate branding yang sustain kayak gitu ya. Satu, CSR itu berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, lisensi dari stakeholder, dan meredam krisis gitu. Tapi faktanya perusahaan di Indonesia itu belum memanfaatkan CSR sebagai media corporate branding. Kenapa? Sehingga saya pengen tahu
sejauh apa mereka itu pengaruhnya gitu kalau di Indonesia. Saya kayak gitu secara sederhana. Ke bawah deh. Next. Sama ya. Saya juga menjelaskan tentang beberapa problematics biar nanti rumus introduction teman-teman itu tidak hanya mengarah pada paragraf yang tidak ada ujungnya, tidak tahu itu nanti ngomongnya apa, nggak jelas, terus kemudian biasanya hanya menampilkan fakta-fakta, tapi nggak tahu, terus tiba-tiba ujungnya kesimpulan, oleh karena itu peneliti tertarik kayak gitu. Nggak tertarik. Itu yang tertarik Anda, tapi bagaimana dengan orang lain? Oke, variabel dan definisi operasional, teman-teman. Variabel dan definisi operasional, kita berbicara variabel apa yang akan kita gunakan dan bagaimana menyusun definisi operasional. Ini yang paling krusial bagi saya, karena yang namanya penelitian itu yang paling harus kita pahami cara kita mampu menunjukkan permasalahan, satu. Yang kedua adalah menyusun definisi operasional. Dari mana sih definisi operasional itu kita dapatkan? Bawah. Ke bawah langsung. Oke, variabel teman-teman sudah tahu ya, variabel X dan Y, kemudian ada independen dan kemudian ada dependent variabel tersebut, sehingga ini kita tahu mana yang berpengaruh, mana yang dipengaruhi, mana yang menjadi penyebab, yang mana kemudian diakibatkan gitu ya, menggunakan variabel ini. Next. Ke bawah. Ke bawah lagi definisi operasional. Nah, contoh ya, saya punya judul research nih, operasionalisasi konsep penelitiannya. Pertama adalah saya punya topik penelitian. Topiknya hubungan antara iklim komunikasi dengan motivasi kerja. Teori saya pasti komunikasi organisasi karena ngomongin iklim ya. Kemudian ada teori motivasi kerja. Hipotesis saya hal satu berpengaruh, hal nol tidak. Definisi operasionalnya apa? Saya bikin dulu variabel X saya apa, Y saya apa. Oh, variabel X saya iklim organisasi, variabel Y saya motivasi kerja. Ingat, variabel itu diambil dari, harus sesuai judul itu harus mencantumkan variabel yang digunakan. Next, ke bawah deh. Nah, ini contoh nih, misalnya, setelah saya punya variabel, saya harus tahu nih indikatornya. Indikator setiap variabel itu apa, Bu? Dari mana dapatnya? Bisa dari teori, bisa dari riset orang lain kalian ambil, bisa dari jurnal. Yang penting saya sendiri, saya organizational communication, saya kutip dari mana, motivasi saya ambil dari mana, gitu, ada sumbernya ya. Nah, selanjutnya, setelah saya punya indikator ini dideskripsikan. Setelah dideskripsikan, baru nanti dibuat yang namanya pertanyaan atau pernyataan. Bawah ini. Contoh nih, variabel, kan tadi kita sepakat ya, variabel kita ada iklim komunikasi. Salah satu indikatornya adalah kepercayaan. Itu deskripsinya, kepercayaan itu kepercayaan di variabel iklim komunikasi, saya punya sekian pertanyaan atau pernyataan. Jadi cara membuatnya begitu ya, jangan kalian asal membuat pertanyaan, tetapi harus secara runut ini harus dibuat gitu. Agar apa? Agar nanti kalau ada yang tidak valid dalam pengujian validitas dan reliabilitas, kalian itu tidak mencoret indikator, tetapi hanya mencoret pertanyaannya. Bisa jadi pertanyaan itu yang berkontribusi sehingga variabelnya tidak valid. Oke, metode riset dalam paradigma positivistik. Kemarin saya sudah bahas ya di kelas kalian, ke bawah ini. Metode ini ada survei, analisis isi kuantitatif, eksperimen, interaction analysis, dan meta-analisis. Dan yang banyak kita lakukan adalah survei. Ada sampling ya, Dek, ya harusnya, Dek. Ke bawahin dong, Dek. Kita langsung ke populasi dan sampling aja. Ini bisa dibacain. Oke, sorry, saya kembali gitu nanti. Nah, populasi dan sampling kayak gitu. Populasi itu adalah targeted ya, populasi itu adalah fenomena yang akan kita teliti, sampling itu adalah parent population yang kemudian harus representatif, next harus representatif agar kita bisa membaca sampling,
agar kita bisa membaca fenomena di populasi. Dan next, kalau kita lihat definisinya gitu ya, dari definisinya kita melakukan komparasi populasi dan sampel itu luasan mana cakupannya, Dek? Luasan mana, Dek, populasi sama sampel? Populasi, oke, thank you ya. Karena kemudian populasi itu keseluruhan ya, total dari yang kita sedang teliti, sampling itu adalah bentuk representatif, makanya kita bilang parent population. Population itu saya suka dengan kata-katanya Zygmunt Bebincar dan Griffin, dia bilang adalah universe of discourse, sesuatu yang akan kita baca, universe of discourse. Sebentar, saya izin sebentar. Ditunggu sebentar ya. Oke, bisa kita lanjutkan lagi nih ya. Oke, habis tadi populasi dan kemudian kita berbicara tentang sampling. Boleh ke sampling? Oke, sampling. Sampling ini saya ambil yang mudah ya, sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati. Itu kita sebut dengan sampling. Kemudian bagaimana kita menelaah sampling gitu ya? Kita dapat sampling itu dari mana? Ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi deh. Ke bawah lagi, sampling itu ada dua ya, ada sampling yang probability, ada yang non probability. Kalau probability itu artinya bahwa semua orang di populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampling. Tapi kalau non probability itu tidak. Kenapa kok tidak? Karena ada kriteria tertentu. Nah, kalau di probability sendiri deh, itu ada simple random, systematic, stratified random, dan cluster. Yang paling sering digunakan, apa yang saya sering gunakan adalah simple random dan stratified random. Ke bawah lagi deh yang masuk ke non probability. Oke, yang non probability ya. Yang non probability itu ada beberapa seperti convenience, kemudian ada kuota sampling, ke bawah lagi. Nah, ada purposive sampling, ada snowball. Ini kalau convenience itu berdasarkan kemudahan, purposive itu ada kriteria, snowball itu kita dilempar ya, kayak bola salju gitu dari satu ke satu lain gitu. Karena kita sedang meneliti bagaimana sebuah aktor, biasanya kita berbicara tentang aktor sih kalau pakai snowball itu, dan kualitatif biasanya itu digunakan. Jadi keseluruhannya yang bisa saya simpulkan untuk quantitative research ya, yang pertama yang teman-teman harus betul pahami adalah basic konsepnya. Kita harus bisa memilih, kita menyadari dengan betul yang sedang kita lakukan ini adalah scientific research. Implikasinya kalau scientific research, maka saya harus mampu menunjukkan problem statement-nya ada di mana menggunakan problemmatic. Nah, satu, kemudian teman-teman harus paham paradigma yang digunakan, karena paradigma yang digunakan itu berimplikasi terhadap teknik pengambilan data, teknik sampling, populasi, dan analisis. Segala metode itu berkaitan. Kemudian kalau kita berbicara hal penting lainnya, teman-teman, adalah memahami tentang definisi operasional ya. Tadi teman-teman sudah dapat variabel X dan Y gitu ya. X itu boleh berapa nggak? X-nya boleh 2 nggak? Y-nya boleh 1 nggak? Boleh gitu ya. Jenisnya memang 2, tapi jumlah X dan Y-nya bisa lebih dari 2. Definisi operasional, pertama kita tahu dari variabel diturunkan ke indikator, dari indikator dideskripsikan dulu, habis itu dibuat item-item pertanyaan maupun pernyataan yang mengacu pada indikator.
Gitu caranya. Nah, variabel kita dapatnya dari mana? Variabel harus mengacu dari teori tertentu atau model atau kemudian dari konsepsi jurnal tertentu karena kita sedang berbicara tentang scientific research. Kemudian setelah itu kita menentukan populasi dan sampling. Siapa yang akan saya riset? Ya, populasi kita tahu, kita punya kerangka sampling. Oh, warga Jawa Barat kita tahu gitu ya jumlahnya. Kita pakai Slovin dulu, kita hitung pakai Slovin dengan margin error 1-10%, tapi saya sarankan 1-5% aja keluar angka. Nah, angka inilah yang nanti akan kita tarik bagaimana mendapatkan sejumlah orang ini dari populasi. Nah, kita pilih, kita mau pakai biasanya harusnya probability sampling yang mana? Sistematik, random, simple, maupun stratified random sampling. Dari situlah nanti kita baru menyebarkan data. Untuk analisisnya nanti kita bahas setelah UTS. That's all for me. Any question? Saya open discussion. Oke, Adimas, silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya bertanya untuk yang researching yang ada 3 poin. Apa saja ya, Bu? Apa, Dek? Yang purpose of research yang ada 3, yang alasan melakukan research. Oh, itu ya. Reason for research tuh, Dek. Reason for research. Iya, Bu. Oh ya, yang satu adalah untuk menemukan untuk menemukan hukum umum hubungan antar variabel. Yang kedua, untuk melakukan prediksi atas fenomena. Yang ketiga, melakukan kontrol. Jadi mencari hubungan umum, prediksi, dan kemudian kontrol. Oke, Bu, terima kasih. Ya, Sadimas. Ada yang mau berdiskusi dan bertanya lagi atau apapun yang teman-teman risaukan, mungkin bisa kita diskusikan. Boleh di stop share. Oke, Akila. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya ingin tanya yang barusan, yang paradigma itu selain untuk analisis, apalagi Bu fungsinya menurut tadi kelewat. Oke. Paradigma itu kan seperangkat diktat yang memberitahu kita ya apa yang harus kita teliti, bagaimana caranya, dan bagaimana sampai menganalisisnya. Maka paradigma itu berimplikasi terhadap metode yang kita gunakan, teknik pengambilan data, teknik analisis, dan populasi dan sampling yang kita gunakan deh. Berarti 3 ya, Bu? 4. Metode itu, paradigma itu berpengaruh terhadap metode yang kita gunakan, kemudian teknik populasi dan teknik sampling, kemudian teknik pengambilan data, kemudian teknik analisis datanya. 4. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Akila. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah siap ya, berarti UTS besok teman-teman itu ada 20 soal yang harus dikerjakan. Waktu pengerjaannya adalah 60 menit, bentuknya quiz, multiple choice, and true or false. Kemudian saya membahas tentang paradigma, populasi dan sampling, variabel, definisi operasional. Saya juga membahas tentang operasionalisasi penelitian gitu. Dan teman-teman boleh open slide dan open book ya selama pengerjaan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, nanti boleh minta PPT-nya Bu yang tadi. Sudah saya share ke panitia. Oh iya, sudah. Oke, siap, makasih Bu. Sama-sama. Sudah siap UTS semuanya? Sudah dong harusnya ya. Kok jadi tegang kan?
Siap ya. Kok jadi tegang gini sih kelasnya, kok kayaknya deg-degan gitu, enggak kan ya? Sedikit, Bu. Kenapa? Karena ketemu saya lagi ya? Enggak kan ya? Oh iya juga nggak apa-apa deh. Itu teman-teman, saya biasanya mengadakan diskusi luar kelas ya. Teman-teman bisa nanya ke PR 345 untuk PR 12 misalnya ada yang mau ikut diskusi luar kelas. Waktunya saya nggak bisa tentukan pasti gitu ya, tapi saya akan informasikan terlebih dahulu kayak gitu. Kalaupun masih ada yang mau ditanyakan di luar kelas ini. Mungkin itu dari saya Nindita ke teman-teman mungkin sudah banyak gitu. Kan ini sifatnya hanya review gitu Nindita. Baik, terima kasih kepada Ibu Wirya Anggraini yang telah memaparkan materinya. Sebelum acara ditutup, kepada mahasiswa dan mahasiswi silakan untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu karena akan dilakukan sesi foto bersama. Bagi yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Ada yang bisa on cam nggak ya? Ada lagi atau enggak? Sudah mungkin. Ini tadi nggak di-record ya, Dek ya? Udah. Oh, udah ya. Record ya? Ya. Ya, kita take a picture. Ya, cukup terbuka kalau teman-teman mau bertanya kepada saya ya di luar kelas. Meskipun saya kadang-kadang delay balas WhatsApp-nya, mohon bersabar ya. Semoga teman-teman tidak tidak undung atau menjadi kecewa kalau saya balas. Saya pasti balas tapi mungkin agak delay sedikit. Oke, kita take a picture. 1, 2, 3. Ya. Oke. Kepada mahasiswa jangan lupa untuk mengisi absen dan feedback yang dibagikan pada kolom chat. Baik, terima kasih kepada Ibu Hoiria Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Risiko Mas Kuantitatif. Terima kasih juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah menyempatkan hadir dalam acara prepare ini. Saya meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.